Shalom keluarga GKS Grogol yang dikasihi Tuhan dan juga satelit-satelit GKS lain yang menyaksikan ibadah online ini. Kita masih tetap dalam ibadah online mengikuti arahan daripada pemerintah sampai waktu nanti yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Tapi tidak mengurangi daripada esensi ibadah. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan sekedar ada di dalam suatu gedung gereja. Tapi ibadah itu adalah bicara tentang hubungan antara kita dengan Tuhan. Dalam ibadah online ini biarlah saudara-saudara semuanya buka hati, terus berhubungan dengan Tuhan, dan biarlah menerima berkat-berkat rohani yang akan kita nikmati bersama-sama pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan hari ini. Walaupun kita di rumah, tapi saya percaya bahwa persekutuan kita dalam Tuhan bukan saja berbicara soal tempat, tetapi kesatuan hati kita sebagai umat Tuhan untuk menyembah Dia. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
sebab Yesus sertaku. Sebab Yesus sertaku. Yesus tempat perlindungan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, kami agungkan Engkau. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami aman dalam naungan-Mu. Yesus tempat perlindungan kami. Oh, sumber kemenangan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom. Pada hari ini kita sedang menghadapi satu masalah yang cukup berat. Seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona yang sudah memakan korban begitu banyak. Sudah ratusan orang terkena dampak positif corona ini. Dan sudah belasan ribu orang bahkan meninggal dunia. Nah, belum lagi dampaknya pada ekonomi. Para pengusaha sudah pusing karena bisnisnya merugi. Para karyawan di kantor juga pusing dan juga khawatir masa depan mereka bagaimana, apakah mereka akan bisa melanjutkan pekerjaan atau jangan-jangan mereka di PHK. Ini merupakan tekanan yang dihadapi oleh manusia di muka bumi pada hari-hari ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak luput daripada itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghadapi semuanya ini. Kita menghadapi tekanan yang sedang terjadi ini. Dan bagaimana bersama dengan Tuhan kita mengatasinya. Saya percaya kalau kita mengatasi dengan kekuatan sendiri, memang kita nggak mampu. Tapi kalau kita mengatasinya dengan kekuatan daripada Tuhan, pasti kita akan mampu menghadapinya. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai hal itu. Saudara-saudaraku, banyak pemimpin-pemimpin besar. Orang-orang besar, baik di Alkitab maupun di dunia ini, itu bisa muncul mereka karena mereka sudah menghadapi begitu banyak tekanan dalam kehidupan mereka,
dan mereka bisa memenangkannya. Jadi tidak langsung begitu saja mereka menjadi orang atau pemimpin besar. Kalau kita lihat di Alkitab, sebut saja Abraham, Ayub, Yusuf, Musa, Daniel, Paulus, dan masih banyak lagi. Mereka orang-orang besar, hamba-hamba Tuhan besar, pemimpin-pemimpin besar. Tapi tidak jadi begitu saja. Mereka harus melewati proses. Di mana dalam proses itu begitu banyak tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka yang mereka harus lalui. Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan, mereka mampu melaluinya sehingga mereka akhirnya muncul sebagai pemenang-pemenang yang menjadi teladan, menjadi contoh buat kita semua. Nah, tekanan hidup itu harus kita sikapi dengan benar. Dan saya percaya Tuhan mengizinkan pandemi corona ini juga menjadi sebuah tekanan yang membuat kita belajar menyikapinya dengan benar. Ada sebuah kebenaran di dalam Alkitab. Saya akan bacakan dalam Kidung Agung 3 ayat 6. Kidung Agung 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Padang gurun itu bicara tentang banyak hal. Bicara tentang tempat pengujian, di mana iman kita diuji, hati kita diuji, itu bicara padang gurun. Padang gurun juga bicara tentang pemurnian, tempat di mana kita anak-anak Tuhan dimurnikan. Motivasi hidup kita, motivasi pelayanan kita dimurnikan. Padang gurun juga bicara tentang tempat pewahyuan. Justru ketika kita mengalami padang gurun, mengalami masa-masa yang gak enak, kita datang kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, kita banyak menerima pewahyuan demi pewahyuan. Dan padang gurun juga bicara tempat persiapan, di mana Tuhan mempersiapkan kita. Apabila kita lulus dalam melewati padang gurun ini, maka kita akan masuk ke tingkat rohani yang lebih tinggi lagi. Tetapi padang gurun juga bicara tentang tekanan. Nah, hari-hari ini kita sedang menghadapi tekanan dalam kehidupan ini. Saya mendapatkan sesuatu dari ayat ini dan saya hubungkan dengan pandemi corona yang terjadi pada hari-hari ini. Tuhan mengizinkan, saudaraku, tekanan pandemi corona ini. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, supaya anak-anak Tuhan bisa mengeluarkan 3 hal. Dari ayat ini kita baca tadi, dalam padang gurun itu keluarlah 3 benda atau 3 hal. Yaitu yang pertama mur, yang kedua adalah kemenyan, dan yang ketiga adalah bau segala macam serbuk wangi atau serbuk wangi. Jadi lewat proses ya yang terjadi pada hari-hari ini, Tuhan sedang ingin mengeluarkan dalam diri anak-anak Tuhan 3 benda atau 3 hal ini, yaitu mur, kemudian kemenyan dan serbuk wangi. Rupanya banyak yang tadinya tersembunyi, yang tidak keluar. Tapi lewat proses ini, lewat masalah pandemi corona ini, Tuhan mau keluarkan ketiga hal ini. Nah, kita mau membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah mur. Mur itu bicara karakter. Karakternya Tuhan, karakter ilahi. Tuhan memakai kejadian ini untuk memproses anak-anak Tuhan. Supaya kita yang sudah mulai sombong barangkali, karena kita merasa kita sudah mampu, kita sudah bisa, kembali diproses oleh Tuhan menjadi rendah hati. Kita disadarkan, saudara-saudaraku, bahwa kita ini nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Dalam sekejap lewat pandemi corona ini, saudara-saudaraku, harta kita, bisnis kita, pekerjaan kita, bahkan kesehatan kita, itu bisa hilang dengan seketika. Jadi Tuhan mengingatkan kembali bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang membutuhkan Dia.
yang kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Biarlah lewat ini kita menjadi kembali anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita mesti dalam kehidupan ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita mesti melekat kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar itu. Yang kedua, kemenyan. Itu bicara tentang iman. Jadi Tuhan pakai pandemi corona ini sebenarnya juga untuk meningkatkan iman kita. Bukan untuk menghancurkan iman kita, tapi justru untuk meningkatkan iman kita. Tuhan mau melatih iman kita. Iman itu seperti otot yang perlu dilatih. Di mana dilatihnya di padang gurun. Lewat kesulitan, lewat masalah, lewat persoalan, iman kita dilatih menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Saya teringat akan sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan bernama Josh Muller. Dia itu adalah seorang tokoh iman yang luar biasa. Tapi dalam kehidupannya dia melewati sebuah proses yang tidak mudah. Tetapi setiap persoalan, setiap kesulitan yang dia hadapinya, itu tidak membuat dia justru lemah iman. Membuat imannya semakin kuat, saudara-saudara. Satu hari ada satu kisah kehidupannya, di mana dia yang memimpin sebuah rumah yatim piatu dengan ribuan anak yatim piatu, hampir 2.000 orang, saudara-saudara. Hari itu dia mengalami persoalan berat karena dia tidak punya roti untuk anak-anak asuhnya dan tidak punya susu. Tapi pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan membuat dia tidak panik, membuat dia tetap tenang. Bahkan dia mengajak saudara-saudaraku, anak-anaknya itu semuanya untuk duduk dengan tenang di ruang makan yang besar. Lalu dia mengajak anak-anak itu untuk berdoa, mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Padahal di meja makan itu semua piring kosong. Tidak ada roti, semua gelas kosong, tidak ada susu. Tapi pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan membuat dia tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasihi, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, menghadapi apapun, kita bisa tenang karena kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Josh mulai berdoa, mengucap syukur, berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Padahal belum ada. Mujizat sampai hari ini masih ada. Mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Josh Muller pun mengalami mujizat. Ya, tidak lama kemudian ada seorang datang mengetok pintu dan ternyata itu sahabatnya. Saudara tahu sahabatnya ini memang tukang roti. Tapi kan dia nggak tahu bahwa Josh Muller itu membutuhkan roti. Tapi ternyata tengah malam dia dibangunkan oleh Tuhan. Dia disuruh oleh Tuhan waktu dia berdoa untuk tidak tidur lagi. Tetapi untuk membuat roti sebanyak-banyaknya yang dia mampu diberikan kepada Josh Muller. Oh, hari itu saudaraku, Josh Muller melihat lagi keajaiban, kebesaran Tuhan. Dia tidak pernah menyuruh temannya. Temannya juga enggak tahu. Tapi Tuhan yang menyebabkan semua ini terjadi. Temannya kemudian menyumbangkan roti dan itu membuat saudara-saudaraku, anak-anak bisa makan roti. Tapi persoalannya masih gelasnya kosong, belum ada susu. Maka kemudian mujizat kedua terjadi ketika ada seorang tukang susu yang sedang mendorong gerobak. Gerobaknya itu rusak persis di depan rumah yatim piatu. Sehingga dia tidak bisa mendorong gerobak itu. Satu-satunya cara adalah dia meringankan beban daripada gerobak itu dengan mengeluarkan beberapa kaleng susu. Makanya dia berpikir daripada saya buang ini percuma, saya sumbangkan kepada rumah yatim piatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari itu ribuan anak-anak yatim piatu, mereka tetap bisa makan, mereka tetap bisa minum susu, dan itu semuanya adalah karena keajaiban Tuhan. Josh Muller menangis dan dia berkata, Tuhan, hari ini saya melihat lagi keajaiban Tuhan. Dia punya iman makin kuat. Saya berdoa supaya lewat
peristiwa pandemi corona ini jangan meruntuhkan iman kita. Jangan membuat iman kita justru hancur. Membuat iman kita tambah kuat. Kita percaya bahwa Tuhan masih ada, Tuhan pegang kendali, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di balik semua peristiwa ini pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat, rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, serbuk wangi itu bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi lewat peristiwa ini biarlah kita makin kenal Tuhan. Bukan hanya makin kenal Tuhan, tapi juga makin kenal, makin mengerti akan kehendak Tuhan. Ini yang saya dapat, saudara. Barangkali selama ini ada orang-orang percaya yang sudah melenceng daripada kehendak Tuhan. Sudah keluar daripada jalan-jalannya Tuhan yang sesungguhnya. Misalkan ada orang-orang yang secara pribadi sudah lebih fokus, bukan lagi mencari Tuhan, tapi fokusnya mencari berkat. Tuhan tegur lewat semuanya ini supaya kita balik. Kita mesti cari Tuhan lebih dulu, bukan cari berkat-berkatnya lebih dulu. Barangkali sebagai gereja juga kita sudah keluar daripada fokus, keluar daripada jalan Tuhan yang sesungguhnya. Gereja-gereja lebih sibuk dengan program, gereja-gereja lebih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, membangun gedung yang besar-besar dan sebagainya. Tetapi mulai meninggalkan esensi daripada gereja itu sebenarnya adalah membangun hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Hari-hari ini kita dipaksa untuk berada di rumah. Kita tidak bisa datang ke gedung ibadah, kita tidak bisa datang ke komsel dan sebagainya. Kita ada di rumah kita masing-masing. Diingatkan kembali oleh Tuhan kepada kita akan esensi daripada ibadah itu bukan hanya sekedar mendatangi seminar, mendatangi gedung ibadah untuk ibadah, tetapi membangun hubungan antara kita dengan Tuhan. Di rumah kita bisa membangun hubungan lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau bagi secara singkat bagaimana kita bisa mengatasi tekanan. Tekanan yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah. Sungguh enggak mudah. Begitu banyak orang ketakutan. Begitu orang melihat ya kejadian-kejadian lewat TV, ya, lewat berita-berita di media sosial, mereka ketakutan. Nah, bagaimana kita mengatasi tekanan ini? Kita tidak bisa lari. Dan juga firman Tuhan juga memang mengajarkan kita tidak boleh lari. Kita mesti menghadapi, kita mesti mengatasi tekanan kehidupan ini. Yang pertama, saudara, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Untuk menghadapi tekanan pandemi corona ini, kita ini butuh ketenangan. Sudah cukup banyak orang panik, ya, ketakutan. Mereka menimbun barang-barang, makanan dan sebagainya karena dasarnya adalah ketakutan. Nah, kita mesti tenang. Nah, firman Allah katakan di sini dengan jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari-hari ini kita masih dalam rangka doa puasa korporat 40 hari. Sampai nanti kita memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Nah, saya kembali mendorong. Kita ada banyak di rumah, mari kita perbanyak doa. Kita banyak baca firman, merenungkan firman, mendeklarasikan firman. Bersama keluarga kita menyembah Tuhan. Kita bisa memutar lagu-lagu rohani, kita mendengarkan lagu-lagu rohani, apa saja kita bisa lakukan. Nah, saudara-saudaraku, ini akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan bukan hanya kita mendapatkan ketenangan, tetapi juga kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan hikmat, kita mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan
merupakan sesuatu yang sangat penting yang kita mesti dapatkan pada hari-hari ini, saudara-saudara. Nah, yang kedua, kita minta selalu kasih karunia Tuhan. Itu yang kedua. Kasih karunia Tuhan itu kekuatan dari Tuhan. Sungguh kita tidak bisa hadapi situasi ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh kesanggupan dari Tuhan, saudara-saudara. Ibrani 4 ayat 16 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kasih karunia itu rahmat yang membuat kita diselamatkan, anugerah yang membuat kita diselamatkan. Tetapi kasih karunia juga adalah pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Menghadapi pandemi corona ini yang kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, kita butuh pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, di surga ada sebuah tahta yang namanya tahta kasih karunia. Dan Tuhan berkata di sini, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia itu. Saya masih teringat akan kata-kata daripada mentor saya, Pastor Brian Bailey yang sudah dipanggil Tuhan. Dia pernah mengatakan begini, Tuhan menyediakan selalu kasih karunia untuk setiap masalah. Kalau masalah kita warnanya merah, maka dari surga Tuhan memberikan kasih karunia yang warnanya merah. Jika masalah kita warnanya biru, dari surga Tuhan memberikan kasih karunia yang warnanya biru. Artinya apa, saudaraku? Artinya dalam setiap persoalan selalu ada kasih karunia, haleluya. Dalam setiap masalah selalu ada kasih karunia-Nya. Ada kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita sanggup mengatasi persoalan itu. Saya percaya dalam masalah menghadapi pandemi corona ini pun tersedia kasih karunia daripada Tuhan. Kita doa, dengan doa dan menyembah Tuhan, kita datang ke tahta kasih karunia Tuhan dan kita sungguh-sungguh meminta, Tuhan berikan kasih karunia-Mu untuk menghadapi semuanya ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita senantiasa bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan ajarkan kita senantiasa bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah artinya Tuhan tidak mungkin salah mengatur hidup kita. Kita mengucap syukur bukan karena kita punya masalah, bukan karena hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah virus corona ini. Tapi kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang kita puji, yang kita sembah itu adalah lebih besar daripada virus corona ini. Itu sebabnya kita tetap bersyukur. Nah, saudara-saudara, saya mengajak jemaat yang saya kasihi untuk selalu berpikir positif. Untuk melihat segala sesuatu jangan selalu dari sisi negatif, tapi juga melihat segala sesuatu dari sisi positif ya. Memang virus corona ini menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi dunia. Dalam bidang sosial, politik, ekonomi, semua sudah kena. Tapi mari kita juga lihat dari sisi positif ya. Saya mencatat ada beberapa sisi positif yang kita patut syukuri dengan wabah virus corona ini. Yang pertama, saudara-saudara, corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas di rumah bersama-sama. Waktu belum ada peristiwa ini kita semua sibuk di luar. Tapi sekarang ini kita kembali berkumpul dalam keluarga karena pemerintah kita menganjurkan untuk kita tidak tinggalkan rumah. Kita berada dalam rumah. Yang kedua, saudara-saudara,
Corona membuat manusia lebih banyak berdoa. Sekarang lebih banyak kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadari bahwa mereka sekarang nggak bisa mengandalkan apa-apa. Mereka misalkan orang-orang kaya yang punya uang banyak. Mereka mau keluar dari Indonesia pun sekarang nggak bisa. Mau kemana mereka? Mau ke negara lain pun semuanya sudah terkena dampak corona. Jadi mereka sudah nggak bisa mengandalkan harta mereka, kekuatan mereka. Nah, mereka menyadari bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, corona membuat kita belajar kembali mengembangkan buah roh. Ada 9 buah roh kita tahu, dan salah satunya adalah pengendalian diri. Dengan tinggal di rumah, apalagi bagi orang-orang yang biasa sibuk, yang tidak betah di rumah, hari-hari ini kita belajar untuk bisa mengembangkan buah roh pengendalian diri untuk tinggal di rumah dan hidup secara sederhana. Yang keempat, corona mengajarkan manusia jangan sombong. Manusia jangan sombong. Virus kecil yang berukuran 150 nano itu sangat kecil. Sangat kecil. Itu bisa membuat 7 miliar manusia kira-kira di dunia ini semuanya ketakutan. Jadi manusia ini tanpa Tuhan gak ada apa-apanya, saudara. Kita mesti bergantung kepada Tuhan. Yang berikut adalah corona menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, yang bisa dengan begitu mudah diambil kapan saja. Berapa banyak pebisnis yang hari ini pusing karena bisnisnya tiba-tiba merugi dengan sangat besar. Hilang begitu saja. Berapa banyak karyawan-karyawan juga yang sedang kebingungan. Mereka takut kehilangan pekerjaan. Berapa banyak kesehatan yang sudah hilang. Orang-orang yang tadinya sehat kemudian sakit, dan berapa banyak di antara mereka juga yang akhirnya meninggal dunia. Menyadarkan kita bahwa semuanya itu bisa diambil kapan saja. Yang terakhir adalah corona membuka kesempatan sebenarnya buat kita. Buat kita anak-anak Tuhan untuk bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Hari-hari ini hampir semua orang, bahkan mungkin semua orang pasti dicekam ketakutan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Artinya kita justru menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi. Kita memperkenalkan siapa Tuhan Yesus yang kita puji dan sembah untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka. Kita lihat mungkin di kiri kanan kita ada orang yang kita kenal, berdoa saudaraku. Tuhan, kalau Tuhan beri kesempatan, saya mau bersaksi kepada dia. Saudara bisa bersaksi mungkin lewat telepon, dengan cara apapun, supaya akhirnya bisa memenangkan jiwanya. Nah saudara, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama, saya menghimbau untuk kita terus taat kepada arahan pemerintah yang menginginkan supaya kita semua tetap berada di rumah kita masing-masing. Batasi kegiatan di luar yang tidak kita perlukan. Yang kedua, menjelang kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, saya ditaruhkan Tuhan untuk mengajak kita semua membaca Alkitab. Tapi lebih lagi fokus kepada firman Tuhan tentang kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Dibaca berulang-ulang, direnungkan baik-baik, doa minta pewahyuan dari Tuhan. Nanti Tuhan bisa kasih sesuatu yang bahkan belum pernah kita dapatkan. Ayat-ayat referensinya saya akan bacakan, saudara bisa mencatat, yaitu di dalam Matius pasal 26 sampai 28, Markus pasal 14 sampai 16, Lukas pasal 22 sampai 24, Yohanes pasal 18 sampai 21. Saya ulangi, Matius pasal 26 sampai 28, Markus pasal 14 sampai 16, Lukas pasal 22 sampai 24, dan Yohanes pasal 18 sampai 21. Ini semuanya tentang kisah kematian Tuhan Yesus dengan kebangkitannya pada hari ketiga.
Biarlah hari-hari ini kita banyak membangun hubungan dengan Tuhan, dan biarlah kita kembali terus mengingat firman Tuhan untuk tidak takut berlebihan, kita tetap melekat kepada Dia. Saya berdoa supaya kita semua, jemaat yang saya kasihi, dimanapun kita berada, kita diberkati, kita dipelihara, kita dilindungi oleh Tuhan secara sempurnanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan bangsaku, Tuhan. Ini doa kami.
saudara semua, pada Discipleship Message kali ini kita akan belajar secara singkat topik tentang mendengar suara Tuhan. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang masih berbicara kepada umatnya sampai dengan saat ini. Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita selayaknya bercakap-cakap dengan sesama manusia. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, dia bisa mengingatkan kita, dan tentu saja dia bisa menegur kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sebetulnya kita sudah diberikan potensi dan kemampuan dari Tuhan untuk bisa mendengarkan suaranya. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4 dan juga ayat 27 seperti ini, saudara. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat 27, domba-dombaku, kata Tuhan Yesus, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi dengan kata lain, kalau kita adalah dombanya Tuhan Yesus, maka kita seharusnya bisa mendengarkan suara gembala kita. Saudara, kita akan lihat beberapa cara Tuhan berbicara kepada kita. Tentu saja cara-cara Tuhan berbicara kepada kita ini harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Nah, sekarang kita akan lihat ada beberapa cara Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat yang namanya kesaksian batin. Itu saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7 dan juga Roma 8 ayat 16. Yang kedua, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat suara audible atau yang bisa didengar oleh telinga secara jasmani. Itu bisa saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 3 ketika Tuhan berbicara kepada Samuel remaja, dan juga di dalam Yohanes 12 ayat 28. Kemudian Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat suara hati. 1 Raja-Raja 19 ayat 12-13 dan Kisah Rasul 8 ayat 29. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat rema dari pembacaan Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, terkadang Tuhan memberikan remanya kepada kita. Matius 4 ayat 4, 2 Timotius 3 ayat 16. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui rema dari mendengarkan khotbah hamba Tuhan. Ulangan 8 ayat 3, Matius 4 ayat 4. Juga Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui nasihat orang lain. Itu saudara bisa temukan contohnya di dalam Keluaran 18 ayat 17-24 dan juga Amsal 11 ayat 14. Lalu Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat cara-cara yang spektakuler, misalkan lewat penglihatan atau vision. Itu bisa saudara temukan dalam Daniel pasal 10 dan juga Kisah Rasul 9 ayat 10. Juga Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat nubuat. 1 Samuel 10 ayat 1-8 dan juga 1 Korintus 14 ayat 1. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat mimpi. Ayub 33 ayat 14-15 dan Matius 1 ayat 20. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui kunjungan malaikat dan sebagainya. Bahkan lewat kunjungan Tuhan Yesus secara langsung. Kejadian 16 ayat 7, Lukas 1 ayat 28. Saudara, itulah beberapa cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tetapi sekali lagi semuanya harus disesuaikan dengan firman Tuhan yang tertulis. Saudara, selamat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan masih bisa beribadah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu kepada kami. Kau sudah memberikan kami nafas hidup Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini Tuhan kepada Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin kami Tuhan
tidak Tuhan ada dalam gedung gereja Tuhan, tapi kami Tuhan ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi melalui Tuhan live streaming Tuhan online ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih bisa Tuhan mendengar firman Engkau. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditabur kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi iman bagi kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, seluruh Tuhan, kebaikan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, firman yang sudah ditabur kepada kami. Engkau memberkati kembali hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, Kau pakai Tuhan menjadi luar biasa Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Biar lewat pelayanan Tuhan, hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa Tuhan yang bertobat, banyak jiwa yang diselamatkan bagi Engkau Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, bangsa kami sedang mengalami kemelut Tuhan, wabah Tuhan, virus corona Tuhan, melanda negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, sanggup Tuhan menghentikan wabah ini Tuhan. Sanggup Tuhan menyetop wabah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, Kau urapi bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala bentuk kuasa kegelapan Tuhan yang menghantui bangsa ini Tuhan. Virus corona ini Tuhan, merajalela Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak berkembang lagi di bangsa ini, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa Tuhan, karena ada anak-anak yang berdoa atas bangsa kami, karena ada Tuhan firman Tuhan, ada janji Tuhan atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Di mana umatnya yang namaku disebut, muliakan namaku, berbalik dan bertobat ke jalan-jalannya, maka aku akan memulihkan negara mereka. Biarlah firman-Mu Tuhan terjadi di negara kami Tuhan. Dipulihkanlah Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Di stop Tuhan wabah virus corona di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kota-kota Tuhan, ke kota-kota Tuhan, kabupaten Tuhan, bahkan Tuhan sampai ke pedesaan Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok di bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam jamahan kasih-Mu Tuhan. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi di bumi Indonesia Tuhan melalui virus corona ini Tuhan. Banyak Tuhan keluarga-keluarga Tuhan yang dibangkitkan imannya Tuhan. Banyak Tuhan anak-anak Tuhan yang bangkit Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, di balik kemelut ini, di balik persoalan ini Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan. Bangkitlah generasi-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Bangkitkan pasukan-Mu Tuhan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam kasih Engkau. Mari Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat Tuhan dalam mengambil kebijakan dan keputusan Tuhan. Biarlah semua Tuhan, keputusan-keputusan mereka ambil Tuhan berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Tuhan, para Tuhan tim medis Tuhan, juru rawat Tuhan, para dokter Tuhan, Kau berkati Tuhan mereka Tuhan. Mereka di bagian Tuhan pertama Tuhan, di barisan depan Tuhan daripada melawan virus corona ini Tuhan. Urapi mereka dengan pengurapan daripada Engkau Tuhan. Lindungi mereka Tuhan beserta keluarganya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percayakan bangsa kami dalam tangan Engkau, dalam kasih Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, wabah virus corona ini Tuhan, cepat Tuhan, cepat berlalu Tuhan di atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan presiden kami, wakil presiden kami Tuhan, Kabinet Indonesia Tuhan, maju Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Menteri Kesehatan Tuhan, BNPB Tuhan, TNI Polri Tuhan, berkati mereka Tuhan.
Biarlah mereka Tuhan bergandengan tangan bersama, sehati Tuhan memikirkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah seluruh Tuhan kekayaan alam Indonesia. Dilindungi Tuhan, ditudungi dari Tuhan segala roh jahat, dari segala virus, dari segala Tuhan, segala penyembahan berhala, apapun bentuknya Tuhan, di dalam nama Yesus. Segala roh pengacau Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hara tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Pak. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita mengakhirinya dengan menerima doa berkat. Kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami bisa di rumah kami masing-masing beribadah. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat GKS yang terkasih, sampai jumpa di ibadah online hari Minggu tanggal 5 April 2020 pukul 10 yang akan dilayani oleh Gembala Senior. Ibadah online minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Semua jemaat diharapkan dapat mengikutinya, dan kita akan menerima perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Jika di rumah tidak ada hosti dan anggur, maka dapat diganti dengan roti tawar dan teh. Yang penting kita beriman, ketika kita menerimanya, itu adalah tubuh atau daging dan darah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bersama mencegah penyebaran virus corona dengan mengidentifikasi gejala seseorang terjangkit virus corona, seperti demam, batuk, pilek, sakit leher, sesak nafas, dan pada kasus yang lebih parah bisa mengalami pneumonia yang mampu menyebabkan kematian. Melindungi diri dari tertular virus ini, terutama dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, setidaknya selama 20 detik seperti yang sudah dihimbau oleh WHO. Jika tidak tersedia atau diperlukan, gunakan hand sanitizer. Mencuci tangan jauh lebih penting daripada mengenakan masker. Fungsi masker adalah justru untuk melindungi orang lain di saat kita batuk atau bersin-bersin. Memiliki mentalitas untuk justru melindungi orang lain dengan menjauhkan diri dari orang lain di saat kita mengalami gejala-gejala seperti yang telah disebutkan tadi. Tetap mementingkan menjaga hubungan komunitas, karena hidup dalam komunitas yang baik adalah justru meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, sebisa mungkin batasi kontak fisik jika sudah ada tanda-tanda gejala infeksi saluran pernafasan. Kita harus terus waspada, namun jangan menjadi panik, karena sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa rasa takut dan panik itu sendiri akan menurunkan kekebalan tubuh kita. Mari saling menginformasikan di antara jemaat untuk melakukan langkah-langkah yang benar jika ada yang mulai mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Mari manfaatkan masa doa puasa ini selain untuk masuk dalam perenungan atau peringatan kematian dan kebangkitan Kristus, adalah juga untuk mendoakan kestabilan kesehatan dan ekonomi bangsa dan negara kita. Mendoakan adanya hikmat Tuhan atas pemerintah kita dalam menangani penyebaran COVID-19. Setia dalam menjalani puasa, fungsinya bukan hanya spiritual, namun juga secara fisik meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk tetap saling update dan menginformasikan pemberitaan tentang perkembangan COVID-19 ini, tentunya berita dari sumber terpercaya dan bukan hoax. Namun, jangan sampai hal ini justru mengalahkan perenungan firman Tuhan secara pribadi, apalagi kita sedang dalam masa berpuasa secara korporat. Dan akhirnya, mari kita selalu mengingat bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasih. Kasih pada Tuhan dan kasih pada sesama.